Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pendahuluan dalam rangka pernyataan diri dosen untuk ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 di bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Dr. Arini Dewi Antari, Magister Biomedik, dosen bagian Patologi Anatomi, Fakultas Kedokteran Unisula Semarang. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah modul konsep patomekanisme dan konsep dasar penata laksanaan masalah kesehatan. Pada modul ini dilaksanakan pada tahun kedua atau semester 3. Modul ini dilaksanakan dalam waktu 4 minggu. Modul ini memiliki bobot 4 SKS dengan bobot SKS teori sebanyak 3,75 dan praktikum 0,25. Pada modul ini, mahasiswa akan diajarkan berkaitan dengan kelainan genetik, neoplasma, perubahan akibat lingkungan, dan nutrisi. Modul ini dilaksanakan dengan menggunakan metode SGD, kemudian terdapat praktikum dan kuliah pakar. Bagian yang terlibat dari modul ini adalah patologi anatomi, farmakologi, dan ilmu kesehatan masyarakat. Pada modul ini, saya akan menjadi salah satu pengajar untuk mata kuliah. Penilaian pada modul ini memiliki rata tutorial SGD sebanyak 15%, praktikum 10%, kemudian ujian yang dibagi menjadi dua periode yaitu mid dan akhir modul sebanyak 30% dan untuk akhir modulnya 45%. Kelulusannya menggunakan judgement borderline. Kriteria dan bentuk penilaian untuk materi kuliah yang saya ajarkan berkontribusi dalam ujian akhir modul. Kuliah yang akan saya sampaikan adalah tentang nomenklatur dari neoplasma. CPMK untuk materi kuliah pakar saya adalah CPMK 4, yaitu mampu mengintegrasikan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinis, dan ilmu kesehatan masyarakat atau kedokteran pencegahan atau kedokteran komunitas yang terkini dengan menggunakan teknologi informasi yang secara tepat, efektif, dan menentukan prioritas masalah, pengelolaan masalah atau penyakit, serta upaya preventif dalam problem keganasan secara holistik, komprehensif, berkesinambungan, dan holistik. Sub CPMK yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu menguraikan nomenklatur, karakteristik, dan epidemiologi dari neoplasma. Pelaksanaan kegiatannya berupa kuliah dalam durasi waktu 50 menit. Sasaran pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara tepat bagaimana nomenklaturnya, kemudian karakteristik dan epidemiologi dari keganasan. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Ya, deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih untuk kehadirannya di kuliah pakar saya ya. Jadi hari ini saya akan memberikan kuliah tentang neoplasia ya, di modul patomekanisme 3. Oke, jadi nanti akan ada materinya ya. Pertama kita akan membahas apa itu neoplasia tentu saja. Terus kemudian yang pertama ada nomenklaturnya, kemudian ada karakteristik, dan kemudian ada juga epidemiologinya. Oke, yang pertama, apa itu neoplasia? Ya, jadi neoplasia itu adalah suatu tumor atau bahasa medisnya adalah onkos. Kemudian onkologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang tumor. Nah, neoplasia itu sama dengan pertumbuhan baru. Hanya saja pertumbuhan yang baru ini adalah pertumbuhan yang tidak sesuai dengan jalurnya ya, tidak yang seharusnya kayak gitu.
Kenapa? Karena nanti pada dasarnya dia akan mengalami transformasi, yaitu replikasi tanpa menghiraukan adanya faktor pengendalian pertumbuhan meskipun nanti penyebabnya dihilangkan. Nah, ini ya, nanti hilang kontrol pertumbuhan normal. Jadi dia bisa tumbuh semaunya dia sendiri, seperti itu. Nah, ini ya, jadi kamu nanti bisa lihat, nanti di sini yang kita pelajari adalah tumor jinak. Tumor itu akan ada dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Dari gambar ini sudah bisa dilihat mana yang tumor jinak, mana yang tumor ganas. Ini ya, jadi ini yang merupakan tumor jinak. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau yang ini adalah tumor ganas. Jadi dia bentuknya bisa tidak beraturan. Kemudian kalau tumor jinak biasanya nanti dia cuma satu gitu ya. Dia berkapsul ini ya, cuma benjolan saja. Kalau yang ganas dia bisa berbenjol-benjol nih banyak gitu ya. Jadi secara gampangnya tumor jinak adalah secara makroskopis dan mikroskopisnya nanti dia tidak berbahaya. Kemudian dia hanya di lokasi itu saja ya. Jadi kalau misalnya posisinya begini, itu nanti gampang. Dia langsung diambil satu buletannya. Benjolan ini nanti langsung diangkat dengan tindakan pembedahan lokal. Terus kemudian pasien ini dapat bertahan. Keluhannya akan bersifat hanya setempat. Namun nantinya bisa juga menyebabkan masalah yang serius. Kenapa? Kamu bisa bayangin kalau misalnya ini tumor, ini ya, ini ada tumor, nanti bawahnya ada pembuluh darah, kemudian ada syaraf, seperti itu ya. Kalau misalnya nanti dia semakin besar, benjolan ini bisa menekan dari pembuluh darah dan syaraf, mungkin akan memberikan rasa sensasi seperti kesemutan, seperti itu, atau misalnya nyeri, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang tumor ganas? Nah, tumor ganas itu biasanya kita sebutkannya dengan cancer, ya. Terus dia bisa melekat erat di permukaan tumor itu berada. Kenapa? Karena dia menginvasi, lesinya itu menginvasi. Jadi nanti dia menginvasi, merusak, terus kemudian bisa metastasis. Metastasis berarti dia bisa jalan-jalan seperti itu ya. Terus kemudian bisa juga menyebabkan yang namanya kematian ya. Tuh. Kalau misalnya, tapi nanti nggak semua cancer terus bisa menyebabkan kematian atau bersifat fatal ya, karena ada beberapa yang mungkin nanti bisa dikendalikan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah berat, ya kemungkinan memang akan menyebabkan kematian. Ini ya, jadi kalau misalnya ini kamu bisa bayangin tadi ya menginvasi, jadi ini bentuknya bisa geser ya. Ini yang tadinya yang kalau jinak dia bulat setempat, ini kalau yang ini selnya lepas. Nah, kamu bisa bayangin kalau selnya ini satu lepas gitu ya, terus jalan-jalan bermetastasis. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya tumor yang kedua. Tuh. Kalau ada tumor kedua, berarti kamu harus kayak misalnya nanti ternyata yang kamu identifikasi tumor yang kedua, berarti kamu harus mencari tumor pertamanya ada di mana, seperti itu. Nah, ini ya kematian yang sering banyak terjadi itu adalah di usia parubaya dan usia lanjut. Jenis kansernya nanti bisa beragam ya. Nanti kita juga harus mencari sebab yang mendasari si tumor itu sendiri. Faktor lingkungan dan genetik. Kamu harus melihat juga apakah mungkin ada paparan misalnya radiasi dari lingkungan seperti itu ya. Apakah dia merokok seperti itu ya. Terus genetik, kalau secara genetik maka kamu harus mencari apa? Dari riwayat keluarganya. Di keluarganya apakah memiliki riwayat tumor ya. Jadi misalnya pasiennya kena cancer gitu, maka kamu harus cari apakah si ayahnya atau ibunya atau saudara-saudaranya ada yang menderita tumor atau cancer tersebut. Ini ya, ini juga merokok dan pola makan itu yang perlu.
Kayak misalnya kalau yang di usus gitu ya, nggak pernah makan yang berserat-berserat seperti itu. Kalau nggak makan berserat, pupnya bagaimana? Kan keras ya, kalau pupnya keras, terus kemudian tertahan seperti itu, lama-lama bisa menyebabkan, konstipasi. Nah, kalau konstipasi terus-terusan, ya sudah, mau nggak mau kompensasi di daerah, apa namanya, usus tersebut, ya. Mau nggak mau nanti berubah. Masih ingat ya yang di patomekanisme 1, perubahan adaptasi sel ya, salah satunya nanti bisa berakhir dengan metaplasia. Nah, ini ya. Jadi, ini selnya yang pertama, terus nanti bermutasi, 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 sampai akhirnya membentuk yang namanya sel cancer. Ya, sel cancer itu juga bisa merupakan kelainan genetika oleh karena mutasi dari DNA. Bisa terjadi secara spontan atau diinduksi oleh pengaruh lingkungan. Seperti itu ya. Terus perubahan genetik, dia juga bersifat herediter tadi, bisa diturunkan. Sehingga bisa ditanyain ayahnya, ibunya, seperti itu ya. Terus kemudian perubahan epigenetik oleh adanya metilasi DNA vokal dan perubahan modifikasi dari histonnya. Kalau misalnya double, ada kelainan genetika, ada perubahan epigenetik, ya sudah, akhirnya perubahan fungsi, pertumbuhan, pertahanan, dan penuaan bisa terjadi. Ya, mutasi, kalau selnya mutasi, dia akan lebih mudah untuk tumbuh dan lebih tahan lama. Tuh, oke. Sekarang kita masuk ya ke nomenklatur. Ini nomenklatur itu harus kamu ingat dulu bahwa komponen dasar dari struktur tumor adalah parenkim ya. Jadi terdiri dari sel yang mengalami transformasi atau sel neoplastiknya. Ya, ini nanti akan memproduksi macam-macam bentuk pertumbuhan dan aktivitas dari sintesis selnya. Jadi nanti dia akan memproduksi sel apa? Memproduksi cairan atau apa ya namanya? Produk ya, sekret gitu ya. Terus kemudian stroma yaitu penunjang non neoplastik yang berasal dari pejamu, bisa berupa jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel radang. Nah, nanti di sini dia akan memberikan nutrisi sel tumor. Ya, nah, untuk penamaan neoplasma ini nanti akan berdasarkan dari komponen parenkimnya. Ini untuk yang tumor jinak, nomenklaturnya dia akan berakhiran dengan oma, bukan oma nenek ya. Ini mirip ya, berakhiran dengan oma. Terus mau dia dari sel parenkim atau mesenkim, dia akan diakhiri dengan oma. Misalnya contohnya kalau yang mesenkim, lipoma, fibroma, osteoma, seperti itu ya. Terus kalau sel apa tumor epitel parenkim Cina nanti klasifikasinya kita lihat berdasarkan pola mikroskopisnya atau makroskopisnya atau berdasarkan asal selnya. Adenoma berarti kalau adeno itu kan pola kelenjar gitu ya. Jadi adenoma berarti membentuk pola kelenjar. Papiloma berpapil-papil seperti itu menunjukkan adanya tonjolan seperti jari atau kutil ya. Ini di permukaan epitelnya. Nanti kita bisa lihat baik secara makros ataupun mikroskopis. Terus kemudian kistadenoma ini akan membentuk massa kistik. Kemudian papilo kistadenoma berbentuk papil gitu ya. Kalau polip menunjukkan adanya tonjolan di atas mukosa. Nah, ini biasanya nanti berada di lumen rongga yang kosong, bisa di lambung ataupun di usus. Ini adalah contoh lipoma ya. Ini bulat gitu ya, berisi adiposa. Nih. Ini untuk yang papiloma ya, tadi kutil ya, berbentuk seperti jari-jari ini ya. Ini kalau dilihat lebih dekat dia ada seperti papil-papilnya tuh ya. Ini yang untuk adenoma, ini membentuk pola kelenjar. Tuh. Ini yang polip, ini ya polip, ini masa polipnya. Terus kemudian ini adalah kista adenoma.
Kemudian untuk yang ganas, ganas nanti yang parenkim sama mesenkim dia akan berbeda. Yang parenkim apa namanya dek? Diakhiri dengan karsinoma, kemudian yang mesenkim dia berakhiran dengan sarkoma. Kita lihat dulu gambaran dan dugaan asal sel histogenetiknya ya tadi. Terus ini ya liposarkoma, fibrosarkoma, nanti yang limfoma itu adalah biasanya kalau ada leukemia gitu ya, tumor ganas pada jaringan limfoid, limfoma itu biasa kita kenal dengan sebutan leukemia. Tumor ganas epitel ini ya berakhiran karsinoma. Terus kemudian membentuk pola kelenjar tadi juga sama adenokarsinoma dan squamous cell karsinoma ini menghasilkan sel karsinoma. Nih ya, hepatoma. Hepatoma itu kanker pada hepar, hepatoseluler karsinoma, basalioma. Ya ini masih pakainya oma-oma itu ya. Tapi sebenarnya dia menunjukkan adanya sel ganas. Gitu ya. Kamu kalau bisa lihat nih hepatoma. Ya kan selnya berbeda-beda seperti itu. Nah ini tumor jinak. Kok tumor jinak? Tumor campuran ya, berasal dari satu lapisan sel germal yang berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel parenkim. Jadi di sini nanti mengandung komponen epitel yang berserakan di dalam suatu stroma myxoid yang kadang mengandung pulau-pulau mirip tulang rawan. Diperkirakan berasal dari epitel dan mioepitel kelenjar liur adenoma pleomorfik ya. Di sini nanti biasanya kita bisa temukan yaitu fibroadenoma pada payudara wanita ya. Ini nanti bisa berisi dengan campuran elemen duktus yang berproliferasi terletak di antara jaringan ikat fibroma. Ini ya duktusnya kan membentuk saluran kelenjar. Nah, kalau teratoma ini dari berbagai jenis sel parenkim yang mewakili lebih dari satu lapis sel germal, biasanya dari ketiganya. Ya, diferensiasi sel germal totipoten normalnya menjadi testis atau ovarium, nanti di sini bisa membentuk kekacauan. Ini contohnya ada kista dermoid, nanti bisa diisi gigi, diisi rambut, seperti itu ya. Ini pada ovariumnya. Terus ini ya kelihatan ya dek ya. Nanti ada rambut-rambutnya karena ada rumput biasanya nanti juga ada kelenjar sebaseanya kayak berminyak-minyak gitu ya. Terus ada lemak juga. Tuh, oke, terus kemudian ada lesi non neoplastik. Secara makroskopik nanti dia akan menyerupai tumor yaitu koristoma. Sisa jaringan yang tidak berubah menjadi ektopik, kadang nodular. Ini pada sel pankreas di mukosa usus halus. Kemudian ada hamartoma, ya masa jaringan yang tidak terorganisasi di suatu tempat tertentu. Dianggap menjadi suatu pertumbuhan yang susunannya salah, tetapi dari penelitian genetik ini juga bisa menunjukkan ternyata ada juga translokasi, ya. Terus kemudian ini bisa ditemukan pada paru, jadi nanti terdapat pulau-pulau tulang rawan, pembuluh darah, strukturnya mirip bronkus dan ya, disertai dengan jaringan limfoid. Ini ya jaringan hati yang selnya matur tetapi nanti tidak teratur, ada pembuluh darah dan mungkin ada pada ductus biliaris di dalam hepar. Kalau hamartoma itu nanti dianggap sebagai pertumbuhan susunan yang salah, ya. Tuh. Jadi tubuhnya secara sembarangan nih hamartoma nih ya. Kecil doang tapi membuat masalah ya. Ini kayak koin ya dia. Mirip lesi koin. Nih, batasnya tegas. Nanti kamu bisa lihat ukurannya berapa? Ukurannya kurang lebih kalau ini digedein berarti kurang dari 2 cm.
Ya, ini kan satu, berarti apa, jari-jari ya. Kalau misalnya satu bulat gini, berarti menjadi satu diameter. Biasanya ukurannya bisa kurang dari 2 cm. Nah, ini ringkasannya, jadi kamu bisa nanti pelajari ya. Jadi kalau misalnya tumornya bersifat jinak, dinamakan apa, kalau yang ganas dinamakan apa. Nih ya, mirip-mirip. Kalau yang ini masih berakhiran oma, kalau yang ini sarkoma, nanti ada yang di sini karsinoma, seperti itu. Oke, kita lanjut ke karakteristik neoplasia. Jadi kalau karakteristik neoplasia, nanti kita akan membedakan tumor jinak dan ganas dengan 4 ini ya. Ada diferensiasinya, anaplasianya, kemudian kecepatan pertumbuhan, invasi, dan metastasis. Nih ya, bisa dilihat ini untuk yang tumor jinak, ini untuk yang tumor ganas. Ya, nanti ada invasi, kemudian ada bisa juga sampai ke pembuluh darah gitu ya. Makanya nanti bisa bermetastasis melewati pembuluh darah. Oke, yang pertama nih ya, berdiferensiasi. Jadi nanti tingkat sel tumor ini nanti menyerupai sel normal yang sama ya. Tidak kehilangan fungsi, tidak atau kehilangan kemampuan berdiferensiasi, nanti menjadi sel yang anaplasia. Ini adalah tanda-tanda dari transformasi yang maligna. Nih. Jadi normalnya harusnya begini, nanti dia berdiferensiasi menjadi anaplasia seperti ini. Oke. Ini biasanya nanti kita akan jumpai pada sel parenkim ya yang melakukan transformasi. Nih, biasanya nanti dia lebih apa namanya? Lebih ungu itu ya. Jadi hiperkromasia pada nuklearnya. Nih, ini ya gambarnya. Jadi ada pleomorfisme inti dan selnya. Jadi bentuk dan ukuran selnya akan bervariasi. Ini ada yang besar, ada yang masih kecil. Terus kemudian hiperkromatik ya menjadi lebih gelap karena ada perubahan pada DNA-nya, kemudian rasio antara nukleus dan sitoplasmanya. Ini biasanya bisa mendekati 1:1. Ya, intinya jadi lebih besar gitu. Biasanya normal sel adalah 1:4. Terus kemudian banyak mitosis, spindle tripolar nih ya. Terus kemudian sel datia tumor ya. Terus kemudian giant cell. Sel datia ini nanti bisa banyak inti. Kalau giant cell ya selnya menjadi besar. Terus kemudian ini diferensiasi ya. Nanti ada diferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi. Nanti kamu bisa lihat kekacauan dari strukturalnya. Jadi harusnya bentuknya misalnya begini jadi kacau ya. Tuh. Terus kalau yang berdiferensiasi baik, ya susunannya masih baik. Kayak gitu. Dia biasanya kalau yang berdiferensiasi baik, biasanya dia pertumbuhannya perlahan. Kalau yang berdiferensiasi buruk, biasanya lebih cepat agresif. Seperti itu. Sejalan ya. Nih, kecepatan pertumbuhan tumor ganas sudah pasti akan lebih cepat. Kemudian, tapi nanti dia tumbuhnya tetap perlahan dulu, tapi nanti sekalinya ketahuan dia langsung menjadi cepat ya sebenarnya. Terus kemudian sering terdapat sel nekrosis karena dia mengalami iskemik. Nah, karena keadanya nekrosis ini ya, ada iskemik ini, biasanya nanti sel tumor itu dia akan membuat suplai darah baru ya, seperti itu. Terus ini kecepatan pertumbuhannya ya, biasanya mengalami 30 kali penggandaan populasi, nanti bisa menjadi berat 1 gram kalau misalnya sampai maksimal dari pertumbuhan si tumor ganas. Ini ya, awalnya dia kecil, 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 terus berkembang menjadi sel yang besar seberat 1 kilo bisa. Kecepatan pertumbuhan nanti ditentukan juga oleh 3 faktor, yaitu waktu penggandaan sel tumor, fraksi sel tumor, dan kemudian kecepatan pelepasannya. Ini ya.
kecepatan pertumbuhan kanker nanti berkorelasi dengan tingkat diferensiasi. Jadi tadi kalau yang diferensiasinya buruk, maka dia akan lebih cepat. Ini adalah perjalanannya ya. Jadi awalnya normal, terus kemudian ada perubahan. Ini perubahannya nyata, kemudian menjadi invasi. Kelihatan ya dia ya. Terus ini adalah faktor pertumbuhan yang terlibat, ada epidermal, fibroblast, seperti itu ya. Terus nah ini vascular endothelium growth factor. Ini yang menyebabkan si tumor itu punya suplai darah baru. Ya, angiogenesis karena kebutuhan oksigen dari sel tumor ya. Karena tumor itu biasanya kelaparan, maka dia butuh obat. Maka apa namanya? Kalau kita mau menghambat itu juga apa? Jika pelepasan faktor angiotensina dihambat, ini maka tumor bisa kelaparan. Kalau kelaparan, mati kan banyak yang mati. Nah, itu dapat diobati. Hormon ya bisa karena misalnya eh, terpicu ya, malah apa namanya? Kayak kalau dia masih ada, dia em, malah memicu seperti itu. Makanya kalau di prostat itu dengan orkiektomi nanti dia bisa di apa kalau misalnya prostatnya diambil ya sudah berhenti, gitu ya. Terus ini invasinya, jadi kalau jinak biasanya dia berkapsul nih ya, berkapsul bisa dilakukan dengan pembedahan ya langsung. Tapi kalau tumor ganas dia akan menginvasi nih jaringan ini ya. Kita nggak bisa ngambil buletan gitu. Kita pasti ngambilnya jaraknya lebih banyak ya. Bisa jadi diangkat semuanya satu organ seperti itu. Karsinoma in situ ya nanti memperlihatkan adanya gambaran sitologi keganasan tanpa adanya invasi ke membran basalnya ini ya nggak ada. Tapi sebenarnya dia sudah merupakan gambaran keganasan. Bisa ditemukan di kulit, payudara, dan serviks. Ini invasi ya, nih misalnya tadi jalan-jalan masuk ke pembuluh darah ya dia jalan-jalan. Nanti dia nempel, dia masuk, akhirnya dia bermetastasis. Ini ya, metastasis, ini ya. Jadi invasi ternyata bisa sampai ke pembuluh darah. Tuh. Oke, ini ya. Untuk metastasis nanti yang pertama bisa di dalam rongga, ya. Misalnya karsinoma ovarium nanti bisa menyebar ke peritoneumnya ini. Terus kemudian secara hematogen. Kalau hematogen pakai pembuluh darah, ini untuk yang khas untuk yang sarkoma. Vena, karena kenapa dindingnya lebih tipis? Kamu sudah belajar ya histologi itu arteri dia dindingnya lebih tebal. Kemudian limfogen ini ya paling banyak CA mamae di aksila. Tuh. Ini contohnya kalau misalnya di organ reproduksi wanita, ini perbandingan ini kalau yang jinak, ini yang ganas. Ini berkapsul biasa, nggak invasif, kecil, pertumbuhannya lambat, kamu bisa lihat strukturalnya dia masih bagus. Kalau yang maligna bisa berdarah-darah, berdarah-bar. Ini menginvasi, kemudian ini ada perdarahan. Nih, kamu lihat gambarannya, ya, jelek seperti itu. Ini nanti kamu bisa pelajari karakteristiknya secara singkat, apa bedanya jinak dan ganas. Kemudian ini sudah pasti nanti kalau misalnya ciri khas cancer apa, dia mengatur sinyal pertumbuhannya sendiri, autonom, nggak mau ngikut-ikutan. Terus tidak peka terhadap sinyal penghambat pertumbuhan, menghindari kematian sel, bisa angiogenesis sendiri, mengatur ulang jalur metabolismenya sendiri, dan selalu menghindari sistem imun. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian terakhir sudah masuk ke epidemiologi. Jadi untuk saat ini pria dan wanita itu kurang lebihnya sama, hanya saja yang membedakan adalah ini kanker prostat, kalau laki-laki yang perempuan kanker payudara. Nanti kita harus lihat juga faktor lingkungan dan kulturalnya. Faktor beresiko dari pekerjaan, oke kita lihat apakah dia terpapar asbes dan lain-lainnya. Merokok, CA nasofaring, dan CA paru. Ini juga ada data untuk terbarunya untuk 2020 ya, kansernya yang paling banyak untuk wanita ya, breast cancer
kanker uteri, lung, liver, seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, Dek ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.